Berikutnya, kalau dari JSON ke objek tentu caranya sedikit berbeda. Kita akan pakai Ajax dengan memanggil sebuah objek yang namanya XML HTTP request. Jadi bagian ini bisa kita komentarin atau ini bisa kita hapus. Kita akan bikin let namanya Ajax, ini buat variabel, lalu diisi dengan new XML HTTP request. Ini adalah objek yang ada di dalam browser kita. Untuk menjalankan Ajax-nya murni menggunakan JavaScript. Terus kita tulis ajax.onReadyStateChange isi dengan sebuah fungsi. Lalu di dalamnya ketika Ajax-nya sudah siap, maka if ajax.readyState-nya sama dengan 4 dan ajax.statusnya sama dengan 200. Dan kalau berhasil, coba kita buat variabel let hero diisi dengan this response text. Jadi apapun respon dari Ajax-nya, lakukan console. Jadi kita tulis console hero. Artinya ambil data JSON-nya lalu kita console. Ini caranya. Nah, ini udah saya jelaskan di bagian materi Ajax video sebelumnya tentang XML HTTP request. Bagaimana cara menjalankan Ajax menggunakan murni JavaScript. Nah, untuk membuat dan menjalankan Ajax-nya, kalian buka dengan ajax.open. Kasih tahu metodenya kita mau get, lalu ambil datanya dari mana. Sama kayak tadi, kita pakai hero.json. Terus kalau mau dijalankan secara asinkronus, ditambahkan nilai true. Terakhir, kita tinggal ajax.send. Cukup seperti ini. Tentu bagian ini tidak di dalam onReadyStateChange. Ini di luar fungsi itu. Jadi kita ngecek apakah Ajax-nya sudah ready dan statusnya 200. Kalau berhasil, lakukan console log. Jadi ambil dulu, masukkan ke variabel, lakukan console log. Jadi kita buka dengan metode get, ambil JSON-nya, lalu kita jalankan. Kalau berhasil, console log. Itu prosesnya. Jadi cukup ini penggunaan Ajax yang sederhana. Kembali ke browser kita refresh. Tentu tidak ada respon apa-apa. Kayaknya di sini saya salah menuliskan. Jadi ajax.readystate. Penulisannya camel case. Kita balik lagi, kita refresh. Ini dia hasilnya. Teman-teman bisa lihat datanya dikembalikan dalam bentuk teks atau string yang kita mau bikin dia jadi objek. Jadi kalau kita ngelakuin seperti ini, yang dikembalikan sama Ajax-nya adalah string dari JSON-nya. Nah, gimana caranya agar hasil respon teks ini kita parsing menjadi sebuah objek? Berarti bagian ini akan kita masukkan ke bagian json.parse. Jadi di respon teksnya kita masukkan ke metode parse agar kita ubah menjadi sebuah objek. Kalau kita console log lagi, maka sekarang datanya akan diubah menjadi objek. Jadi itu dia contohnya. Sekali lagi, kalau stringify dari objek ke JSON, sedangkan parse dari JSON sekarang berubah menjadi sebuah objek. Tapi kita harus ambil dulu JSON-nya, baru bisa kita parsing. Kalau sudah jadi objek seperti ini, ya silakan kalian mau ngapain. Mau simpan ke dalam halamannya boleh, mau dimanipulasi juga boleh. Silakan, bebas. Sebelumnya kita sudah menggunakan Ajax, menggunakan JavaScript murni. Caranya seperti ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Dan ini cara yang terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu menggunakan Ajax jQuery. Kita akan mengambil data JSON yang sama, tapi menggunakan Ajax jQuery. Kalau mau pakai jQuery sangat simple, tapi syaratnya ya kita harus load dulu nih si jQuery-nya. Karena kita belum punya, maka kita download dulu. Jadi kita buka browser, kita akan kunjungi website resminya di jQuery.com, kita klik download. Nah, kita harus meload jQuery ini secara online aja. Kita pilih versi jQuery 3 yang uncompressed. Pilih bagian yang ini, lalu kita copy URL-nya ke bagian struktur HTML di latihan 3. Jadi kita buat script baru, pembuka dan penutup, lalu kita paste ke bagian src-nya. Jadi artinya kita menggunakan jQuery CDN yang
jQuery-nya harus di-load secara online. Kita simpan sebelum main.js-nya. Jadi pastikan jQuery-nya berada di paling atas setelah script yang kita buat. Nah sekarang script kita sudah bisa menggunakan perintah jQuery. Jadi kita akan lakukan hal yang sama tapi pakai jQuery. Caranya sangat simpel. Bagian ini bisa kita hapus. Cukup tulis $.get.json. Ini fungsi untuk mengambil data JSON kalau pakai jQuery. Jadi artinya lakukan Ajax untuk mengambil data JSON. Datanya dari mana? Kita tinggal tentukan sebagai parameter pertama. Datanya dari hero.json. Nah, kalau berhasil, jalankan fungsi berikut ini. Dan fungsi ini berisi parameter hasil data atau hasil responnya. Jadi kita cukup tulis saja respon di sini. Atau data juga boleh, bebas ya namanya. Pokoknya ketika kita ngelakuin Ajax, ada respon yang dikembalikan. Nah, respon ini ada di dalam parameter ini. Kita tulis saja respon, biar lebih jelas. Ini responnya. Karena hasilnya sudah dalam bentuk objek, maka kita langsung aja console log hasil responnya. Respon dari data hero-nya. Dengan kata lain, metode ini keren sekali. Dia sudah melakukan parsing. Kalau kita lihat di konsol sekarang, kita refresh. Nah, kita akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 2 objek dari hero yang sudah kita buat. Jadi ini kalau kalian ingin menggunakan jQuery. Cuman satu fungsi aja, Ajaxnya sudah berhasil. Tanpa harus kita melakukan json.parse. Karena di metode ini, dia sudah melakukan parsing untuk dijadikan sebuah objek. Kalau menggunakan JavaScript vanilla atau vanilla JavaScript atau JavaScript manual seperti ini, maka kita tulis semuanya dari awal sampai akhir. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Jadi begitu teman-teman. Jadi inilah cara kita membuat JSON dan bekerja dengan JSON. Bisa menggunakan PHP dan bisa juga menggunakan JavaScript. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.